ini NIM 18010116149. Pada video kali ini, saya akan memberikan contoh penerapan teknik relaksasi dalam proses konseling. Teknik relaksasi ini adalah salah satu teknik yang digunakan untuk mengatasi klien yang mengalami stres berat. Klien yang mengalami stres berat biasanya terjadi ketegangan pada otot yang ada di dalam tubuhnya. Dan teknik relaksasi ini bertujuan untuk mengendurkan otot-otot yang tegang tadi sehingga klien menjadi lebih rileks dan menjadi lebih tenang. Tidak hanya otot-ototnya saja atau fisiknya yang merasa tegang, tetapi juga jiwa dan hatinya menjadi lebih tenang. Dalam video kali ini, saya menggunakan musik sebagai pendukung teknik relaksasi pada klien, yaitu saya memperdengarkan instrumen yang menenangkan agar klien bisa rileks dan tidak lagi mengalami stres. Untuk selengkapnya, simak video berikut ini. Assalamualaikum Mbak Nina. Waalaikumsalam Mbak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kesini sendiri atau sama teman atau sama keluarga? Saya kesini sendirian. Oh, sendirian. Tadi di jalan macet kah atau lancar perjalanannya? Alhamdulillah lancar. Lancar, nggak ada macet ya? Nggak. Cuman memang agak panas ya. Iya. Ya, alhamdulillah nggak apa-apa. Terima kasih Mbak Nina sudah datang menepati jadwal yang sudah kita sepakati kemarin. Hari ini kita akan melaksanakan konseling dalam waktu 1 jam ke depan. Jadi nanti dalam 1 jam ke depan nanti Mbak Nina boleh menceritakan apapun yang ingin diceritakan, dan kalau semisal tidak ingin menceritakan pun tidak apa-apa. Dan Mbak Nina tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu, kerahasiaan cerita dari Mbak Nina pasti terjamin aman oleh kami. Sebelum kita melaksanakan konseling pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya proses konseling kita berjalan lancar. Itu ya Mbak? Mbak. Mari kita awali konseling pada hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama. Al-Fatihah. Mbak Nina mulai bisa menceritakan kenapa Mbak Nina ingin konseling pada hari ini. Langsung saja ya Mbak. Iya. Jadi gini Mbak, saya tuh stres Mbak. Saya itu kan anak pondok. Selain nyantri, saya itu juga alhamdulillah masuk ke kepengurusan pondok. Dan akhir-akhir ini tugas saya tuh banyak banget Mbak. Dan saya tuh merasa capek gitu loh Mbak. Selain tugas saya pribadi, juga tugas yang ada di kepengurusan itu, saya tuh merasa kayak takut gitu loh Mbak. Takut nggak bisa menyelesaikan. Awal-awal dulu aslinya tuh ya biasa Mbak, saya bisa enjoy gitu loh Mbak melaksanakan tugas. Tapi kenapa akhir-akhir ini tuh saya merasa capek, nyampe bahkan ya Mbak 3 malam kemarin itu saya nggak bisa tidur. Setiap tidur saya tuh selalu menangis. Akhirnya saya begadang karena nggak bisa tidur. Dan saya kesini itu mau meminta konseling kepada Mbak, minta saran kepada Mbak supaya saya tuh bisa menenangkan diri dan gak stres lagi gitu loh Mbak. Gitu. Iya. Saya paham betul karena saya juga meskipun saya nggak mondok ya, tapi saya juga pernah lah ya sekolah sama kan, sama-sama stresnya gitu. Berada dalam kepengurusan, jadi pengurus juga tugasnya pasti lebih banyak dari teman-teman yang lain yang nggak ikut jadi pengurus kan. Hal ini normal dialami oleh teman-teman yang menjalankan 2 tugas sekaligus. Kalau Mbak Nina kan nyantri, itu punya tugas pribadi, tapi juga punya tugas sebagai pengurus. Nah, sebenarnya itu adalah nilai plus karena Mbak Nina jauh lebih banyak mengeksplor kemampuan dan skill Mbak Nina di organisasi itu, di kepengurusan. Seharusnya Mbak Nina jauh lebih maju daripada teman-teman yang lain yang hanya nyantri saja. Tetapi memang kadang itu di satu waktu kita pasti merasa jenuh lah, capek dengan banyak tugas, takut tidak bisa menyelesaikan dan yang lain-lain. Tetapi saya yakin kok ketika Mbak Nina sudah ambil keputusan jadi pengurus, pasti Mbak Nina pasti tahulah resikonya, konsekuensinya apa. Dan ketika Mbak Nina mau menerima konsekuensi itu, artinya Mbak Nina sudah menyiapkan baik mental, fisik dan sebagainya untuk
menghadapi tugas-tugas yang datang ke depannya. Ketika capek seperti ini, hal yang sangat wajar dan normal. Yang harus Mbak Nina jaga adalah imunitas tubuh. Kemarin tadi katanya sampai begadang ya, karena nggak bisa tidur, saking kepikiran terus. Nah, untuk kedepannya mulai disadari lagi lah, kalau memang sulit tidur bisa cari solusi yang lain, yang kegiatan yang mungkin bikin Mbak Nina ngantuk, entah membaca atau apapun yang bisa Mbak Nina lakukan di pondok. Nah, bisa kok nggak terus-terusan begadang dan nggak stres. Salah satunya dengan Mbak Nina mengontrol emosi atau mengolah emosi yang sedang Mbak Nina rasakan ini supaya tidak meledak-ledak. Meledak-ledak ini maksudnya kalau Mbak Nina benar-benar terasa capek, cemas kan sampai nangis ya. Kalau misalnya Mbak Nina bisa mengatur emosi itu, Mbak Nina bisa melakukannya dengan cara mengatur nafas. Mengatur pernapasan, jadi bisa dibiasakan dengan cara tarik nafas 2 detik, kemudian ditahan 2 detik, kemudian dihembuskan. Bisa kita praktekkan sekarang. Kita coba ya. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas lagi, tahan, hembuskan. Ya. Saya ingin ngajak Mbak Nina untuk relaksasi. Jadi nanti saya akan putarkan musik. Jadi musik ini nggak semua musik sih, tapi ada beberapa musik itu yang bisa membuat hati kita menjadi tenang. Ketika kita mendengarkan, kita mau fokus dan konsentrasi, kita jadi terbawa untuk menikmati. Kalau kita sudah menikmati, biasanya efeknya adalah ngantuk. Nah, ini bisa dicoba supaya Mbak Nina hari ini bisa fresh lagi, bisa tenang, dan bisa mulai mengatur mana dulu yang harus diselesaikan supaya tidak terjadi emosi seperti ini. Itu ya. Oke, tadi kan kita sudah latihan pernapasan, sekarang kita akan melakukan relaksasi. Di belakang Mbak Nina sudah ada bantal, boleh bersandar. Ya, sudah ya. Oke, sekarang Mbak Nina dinyamankan posisinya. Ya, saya akan diputarkan ya. Oke. Dinyamankan senyaman mungkin. Ya. Nikmati alunan musiknya, rilekskan, pokoknya bayangkan semua hal yang menyenangkan lah buat Mbak Nina. Semua hal yang perasaannya sudah tadi ngantuk nggak kira-kira? Sudah bisa ngantuk? Ya, agak ngantuk sedikit, ya. Ya. Ya, itu kalau Mbak Nina bisa mengontrol emosinya, bisa meyakinkan kalau saya harus tenang, dan sambil ada musik itu biasanya akan membantu tenang itu menjadi lebih cepat datang. Gitu. Ya. Terima kasih sudah datang. Kalau semisal ingin konseling lagi, kita bisa atur jadwal lagi seperti kemarin. Ya. Terima kasih, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi adalah contoh aplikasi dari teknik relaksasi kepada klien yang mengalami stres. Pada video tadi, saya memberikan latihan pernapasan terlebih dahulu kepada klien sebelum memulai teknik relaksasi. Karena latihan pernapasan ini sangat penting untuk menjadi dasar rileksnya tubuh kita karena mengalami kecemasan atau stres. Ketika klien sudah bisa untuk mengatur nafasnya lebih baik, maka saya memberikan bantuan musik untuk semakin membuat dirinya menjadi rileks dan tidak lagi memikirkan kecemasan-kecemasan atau stres yang dirasakan karena takut tidak bisa menyelesaikan tugas yang dimilikinya. Adapun lagu atau musik yang saya berikan kepada klien adalah musik-musik dengan melodi yang menenangkan. Namun bisa juga diganti dengan musik bernuansa alam seperti kicauan burung, gemericik hujan,
suara air di sungai ataupun musik klasik juga bisa memberikan efek rileks pada yang mendengarkan. Apalagi ketika kita sudah menikmati alunan melodi musik itu, maka kita akan semakin mudah untuk menjadi tenang. Sekian video pada kali ini, semoga apa yang ada di dalam video ini bermanfaat untuk kita semua. Stay healthy, stay safe, and stay happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.